Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, taqsimudz dzarfi ila munsarifin wa ghairi mutasarrifin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai dzaraf atau juga yang bisa disebut dengan maf'ul fihi. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai taqsimudz dzarfi ila munsarifin wa ghairi mutasarrifin, yaitu pembagian dzaraf ke dalam munsharif dan juga yang tidak munsharif atau tidak mutasarrif. Artinya nanti pembahasan ini membahas mengenai dzaraf yang munsharif dan juga dzaraf yang tidak mutasarrif. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-308 dan ke-309. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma yura dzarfan wa ghaira dzarfi fadzaka dzu tasarrufin fil 'urfi. Dan ma yaitu isim zaman dan juga isim makan yang kedudukannya dalam jumlah itu bisa sebagai dzaraf dan juga bisa sebagai selain dzaraf. Kita tahu bahwa isim zaman, isim makan itu kedudukannya dalam jumlah, itu ada yang bisa kedudukannya sebagai dzaraf dan juga selain dzaraf. Fadzaka dzu tasarrufin fil 'urfi. Maka isim zaman dan isim makan yang seperti itu menurut 'urf, ya menurut kebiasaannya para ulama nahwu itu disebut sebagai dzaraf yang punya tasarruf atau dzaraf yang mutasarrif. Maka dzaraf yang mutasarrif itu kedudukannya dalam jumlah itu bisa menjadi dzaraf, bisa juga tidak. Kemudian wa ghairu dzi tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw shibahaha minal kalim. Ya wa ghairu dzi tasarrufil ladzi lazim, dan nanti akan ada isim zaman dan juga isim makan yang kedudukannya dalam jumlah itu bisa terus-menerus sebagai dzaraf, ya lazima dzarfiyatan, dan juga lazima dzarfiyatan au shibhaha. Ya, dia itu terus-menerus kedudukannya dalam jumlah itu sebagai dzaraf atau yang serupa dengan dzaraf. Nanti akan disebutkan yang serupa dengan dzaraf itu adalah jar. Ya, majrur dengan huruf jar. Maka kalau menurut kebiasaannya orang Arab atau ulama nahwu, isim zaman dan isim makan yang dia terus-menerus kedudukannya sebagai dzaraf atau terus-menerus kedudukannya sebagai dzaraf atau yang serupa dengan dzaraf ya di dalam jumlah itu disebut sebagai ghairu dzit tasarrufi ya atau ghairu mutasarrif atau ghairu munsharif. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan dua bait ini, beliau mengatakan adz-dzarfu naw'ani. Dzaraf itu ada dua macam. Al-awwalu, jenis atau macam dzaraf yang pertama, mutasarrifun, yaitu dzaraf yang mutasarrif. Apa yang dimaksud dengan dzaraf yang mutasarrif? Wa huwa ma yufariqun nasba 'ala adz-dzarfiyyati ila halatin la tushbihuha. Ila halatin la tushbihuha. Ya, wa huwa ma yufariqun nasba 'ala adz-dzarfiyyati ila halatin la tushbihuha. Jadi yang disebut sebagai dzaraf yang mutasarrif itu adalah dzaraf yang dia itu
dapat memisahkan diri ya atau dapat melepaskan diri dari kedudukan nasab ya sebagai dzaraf. Jadi nanti akan ada isim zaman dan isim makan yang dia itu dapat melepaskan diri dari kedudukannya sebagai dzaraf. Ya, dan dzaraf itu mansub. Melepaskan diri ila halatin, ya menuju suatu keadaan la tushbihuha, yang tidak menyerupai dzaraf. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wa fi hadhil halati la yusamma dzarfan. Maka kalau misalnya isim zaman atau isim makan itu sudah keluar ya dari kedudukannya sebagai dzaraf, maka dia tidak lagi disebut sebagai dzaraf. Wala yu'rabu maf'ulan fihi, dan juga tidak di-i'rab sebagai maf'ul fih. Walau dalla ala zamanin au makanin. Walaupun isim tersebut, ya baik isim zaman atau isim makan, itu masih menunjukkan makna zaman atau juga makna tempat. Tetapi karena dia sudah melepaskan diri dari kedudukan mansub ya sebagai dzaraf, maka dia tidak lagi disebut dzaraf atau maf'ul fih. Kita kembali ke atas, ka'an yaqa'a mubtada'an au khobaron. Ya, misalnya isim zaman atau isim makan tersebut itu di dalam jumlah kedudukannya menjadi mubtada atau khobar. Nahwu contohnya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Maka kata yaumu itu adalah isim zaman. Ya, isim zaman. Yaumun itu isim zaman. Namun dalam jumlah ini, itu yaumul jumu'ati yaumun mubarakun, hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan, maka di sini kedudukannya tidak lagi mansub, ya, dan juga tidak sebagai dzaraf. Karena yaumu yang pertama itu sebagai mubtada, kemudian yaumun yang kedua itu sebagai khobar. Maka di sini kita tahu bahwa yauma ya atau yauma atau yaumun itu adalah dzaraf yang mutasarrif. Kemudian contoh yang berikutnya yang isim makan adalah makanuka makanun murihun. Makanuka makanun murihun. Tempatmu ya tempatmu itu adalah tempat yang nyaman. Ya, tempatmu adalah tempat yang nyaman. Maka kata makanu atau makanun di sini itu asalnya adalah isim makan. Yang dia itu bisa kedudukannya sebagai dzaraf. Tetapi di sini itu bisa melepaskan diri ya, dari kedudukannya sebagai dzaraf, ya tidak lagi mansub. Tetapi menjadi marfu, ya makanu yang pertama sama sebagai mubtada, kemudian makanun yang kedua itu sebagai khobar. Kemudian al-farsakhu thalathatu amyalin. Ya, al-farsakhu thalathatu amyalin. Maka di sini farsakh ya yaitu jarak yang sudah kita bahas sebelumnya itu juga kedudukannya sebagai mubtada. Au fa'ilan ya atau isim zaman atau isim makan tersebut itu keluar ya keluar dari kondisinya sebagai dzaraf menjadi fa'il dari suatu jumlah. Nahwu contohnya qaruba yaumul khamisi. Qaruba yaumul khamisi. Hari Kamis itu ya sudah dekat. Maka di sini kata yaumu walaupun dia adalah isim zaman, namun kedudukannya di jumlah ini itu sebagai fa'il dari qaruba. Ya, menjadi marfu tidak lagi mansub, maka yaumu itu adalah dzaraf yang mutasarrif. Kemudian a'jabani makanuka. Ya, a'jabani makanuka. Maka di sini ya makan yang dia itu adalah isim makan yang menunjukkan tempat itu menjadi fa'il bagi fi'il a'jaba. Ya, tempatmu itu membuatku takjub. Ya, tempatmu itu membuatku takjub. Maka makanu di sini itu marfu sebagai fa'il. Au maf'ulan.
Ya, atau isim zaman atau isim makan itu kedudukannya bisa menjadi mansub sebagai maf'ul bihi. Contohnya apa? Ya nahwu alimtu yauma qudumika. Alimtu yauma qudumika. Saya telah mengetahui hari kedatanganmu. Maka yauma di sini itu walaupun dia mansub tetapi kedudukannya bukan sebagai dzaraf. Ya bukan sebagai maf'ul fih. Akan tetapi di sini adalah maf'ul bih, ya maf'ulun bihi dari fi'il alimtu. Kemudian ra'aitu makanaka fil fasli. Saya telah melihat tempatmu di dalam kelas. Maka makana di sini walaupun dia isim makan dan juga walaupun dia mansub, tetapi dia mansub kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Ila ghairi dzalika min ahwalil i'rabi. Ya, dan isim zaman dan isim makan tadi itu bisa keluar, ya bisa melepaskan diri dari kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf menuju yang selain, ya selain dari mubtada, selain khobar, selain fa'il dan maf'ul bih menuju keadaan-keadaan i'rab yang lain. Maka yang seperti itu disebut sebagai dzaraf yang mutasarrif. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-254, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya. Berinfaklah ya atau belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan juga tidak ada lagi syafaat. Ya. Maka dalam ayat tersebut kita lihat ada ayyatiya yaumun. Ya, ayyatiya yaumun. Fa yaumun fa'ilun. Maka lafadz yaumun yang ada pada ayyatiya yaumun itu adalah fa'il. Ya, fa'il dari fi'il ya'tiya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Ya, maka hari itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan ya, untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Maka di sini kita lihat fa yaumun khobarun fil maudhi'aini. Maka di sini ada dua lafadz yaumun, yaitu dzalika yaumun majmu'un, kemudian wa dzalika yaumun masyhudun. Maka yaumun di dalam ayat ini itu kedudukannya sebagai khobar. Ya, sebagai khobar di dua tempat tadi, yaitu dzalika yaumun dan wa dzalika yaumun. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan apabila ya mendatangi mereka ya, gelombang dari segala penjuru, ya, dari segala penjuru yang menimpa mereka. Maka di sini ada famakanin mudhafun ilaihi majrurun. Maka di sini ada lafadz makan, ya, min kulli makanin.
Maka lafadz makan itu adalah mudhof ilaih yang majrur. Maka ini adalah contoh-contoh dzaraf yang mutasarrif di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lanjutkan ats-tsani yang kedua ghairu mutasarrifin. Yaitu tadi ada dzaraf yang mutasarrif, kemudian yang kedua adalah dzaraf yang ghairu mutasarrif. Wa huwa naw'ani, dan dzaraf yang mutasarrif itu ada dua macam. Al-awwalu, ya, jenis dari dzaraf ghairu mutasarrif yang pertama adalah ma la yufariqu dzarfiyyata aslan. Ya, ma la yufariqu dzarfiyyata aslan. Yaitu isim zaman atau isim makan yang pada mulanya ya atau pada asalnya itu tidak bisa memisahkan diri atau tidak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf. Itu jenis yang pertama, yang secara asalnya pada asalnya tidak bisa memisahkan diri atau meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf. Kita lihat catatan kaki. Mimma yalzamun nasba 'ala dzarfiyyati, ya, di antara isim yang dia itu tidak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf. Ya, tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf. Fala yatasarrafu, ya, yaitu dan juga dia tidak mutasarrif, ya, dia adalah dzaraf yang tidak mutasarrif. Ya, contohnya apa? Dza, dzata, yaitu lafadz dza dan dzata. Mudhafaini ila zamanin. Yang dza dan dzata tersebut itu diidhofahkan kepada zaman atau kepada isim yang menunjukkan zaman. Nahwu contohnya laqituhu dza sabahin wa dza masa'in wa dzata yaumin wa dzata lailatin. Ya, laqituhu dza sabahin wa dza masa'in wa dzata yaumin wa dzata lailatin. Saya telah bertemu dengannya ya, pada pagi hari dan pada sore hari, dan juga saya telah bertemu dengannya pada siang hari dan juga pada malam hari. Maka di sini ada dza sabahin, dza masa'in, dzata yaumin, dzata lailatin. Itu semua adalah lafadz dza dan dzata yang diidhofahkan kepada isim zaman, yaitu sabahin, masa'in, yaumin, dan lailatin. Maka dza dan dzata di sini itu tidak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf. Ya, dia disebut ya ghairu mutasarrif. Fayal zamanin nasba 'ala dzarfiyyati zamaniyati. Maka dza dan dzata, ya, kedua kata tersebut terus-menerus, ya, dia akan terus-menerus dalam keadaan nasab sebagai dzaraf zaman. Wala yajuzu jarruhuma bi fi. Maka tidak boleh memajrurkan kedua kata tersebut dengan fi. Wala wuqu'uhuma fi mauqi'in wala wuqu'uhuma fi mauqi'in i'rabiyyin akhara. Dan juga dza dan dzata, ya, selama dia itu diidhofahkan kepada isim zaman, itu tidak boleh majrur dengan fi, dan juga tidak boleh, ya, di dalam jumlah itu terletak sebagai kedudukan i'rab yang lain. Ya, seperti mubtada, khobar, fa'il, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Wa qad tudhafu dzata ila kalimatil yamini awish shimali. Dan terkadang lafadz dzata itu diidhofahkan kepada kata al-yamini atau kata ash-shimali, ya, kanan atau kiri. Fatasiru dzarfa makanin mutasarrifan. Ya, kalau misalnya dzata itu diidhofahkan kepada kata al-yamini dan shimali, ya, atau al-yamini dan ash-shimali, maka menjadi dzaraf makan. Ya, menjadi dzaraf makan. Ya, tadi
Kalau tidak mutasarrif, ghairu mutasarrif itu ketika diidhofahkan ke isim zaman. Ya, kalau al-yamin, asy-syimal itu adalah isim makan. Maka ketika dzata diidhofahkan kepada kedua kata tersebut, itu menjadi dzaraf makan yang mutasarrif. Nahwu contohnya, tataharrakul asjaru, ya tataharrakul asjaru dzatal yamini wa dzatasy syimali. Pohon-pohon tersebut ya bergoyang atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, maka kalau di sini itu kedudukannya sebagai dzaraf makan. Ya, dzaraf makan. Tetapi karena dia diidhofahkan ke isim makan, maka dia mutasarrif, bisa keluar dari kedudukannya atau keadaannya yang mansub sebagai dzaraf. Contohnya bagaimana? Wa taqulu manziluka dzatul yamini. Ya, rumahmu itu di sebelah kanan. Wal masjidu dzatus syimali. Dan masjid tersebut di sebelah kiri. Ya, jadi rumahmu di sebelah kanan dan masjid tersebut di sebelah kiri. Maka di kedua contoh ini, lafadz dzatu itu menjadi khobar. Ya, menjadi khobar. Berarti keluar dari kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf. Kita kembali ke atas. Ya, ini adalah ma la yufariqudz dzarfiyyata aslan. Yaitu dzaraf yang ghairu mutasarrif itu yang jenis pertama tidak bisa atau secara asalnya pada asalnya tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf. Mithlu contohnya sahara. Ya, sahara. Sahara itu menunjukkan waktu sahur. Ya, artinya pagi hari sebelum subuh. Nah, sahara ini tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf kapan itu? Idza urida bihi saharu yaumin bi'ainihi. Ya, jadi kalau dimaksudkan ya sahara itu tidak bisa keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf jika yang dimaksud adalah waktu sahur dari suatu hari yang sudah tertentu. Ya, yang sudah tertentu. Jadi sudah diketahui oleh penutur dan juga lawan bicaranya. Nahwu contohnya atika sahara yaumil khamisil muqbili. Atika sahara yaumil khamisil muqbili. Saya akan mendatangimu pada waktu sahur di hari Kamis yang akan datang. Ya, maka ini sahurnya jelas, waktu sahur hari Kamis yang akan datang, sudah tertentu. Maka kalau seperti itu, sahara di sini itu tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf. Fa in urida bihi saharun ghairu muayyanin fahuwa mutasarrifun. Akan tetapi kalau lafadz sahara ini itu dimaksudkan untuk menunjukkan waktu sahur yang bukan pada hari tertentu. Ya, artinya dia itu ditunjukkan untuk menunjukkan waktu sahur yang lebih umum. Fahuwa mutasarrifun. Maka lafadz sahara pada saat itu menjadi mutasarrif. Ya, dia bisa keluar dari kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf. Ya, yakhruju minan nasbi 'ala dzarfiyyati ila halatin la tushbihuha. Maka pada saat itu lafadz sahara itu dapat keluar ya, dari kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf menuju suatu keadaan yang tidak menyerupai dzaraf. Ya, nanti akan disebutkan yang tidak menyerupai dzaraf itu adalah jar majrur. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat ke-34. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar." Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar terbit.
Maka kita lihat faqad jaa majruran bil ba'i. Maka kita lihat lafadz sahar di sini itu datang dalam keadaan majrur dengan huruf jar ba. Mengapa? Li'annahu saharun ghairu muayyanin. Karena yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah waktu sahur, ya, waktu pagi hari yang tidak tertentu. Wa minhu aidon, ya, dan di antara yang isim zaman atau isim makan yang ghairu mutasarrif, yang secara asalnya dia tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf, itu apa? Yaitu qattu. Ya, qattu. Apa itu qattu? Dzarfun lima madha minaz zamani. Ya, dzarfun lima madha minaz zamani. Yaitu dzaraf yang menunjukkan sesuatu yang sudah berlalu, ya, dari zaman, dari waktu. Jadi dzaraf yang menunjukkan zaman yang sudah berlalu. Nahwu contohnya, ma khada'tu ahadan qattu. Ma khada'tu ahadan qattu. Saya tidak pernah, ya, menipu seseorang pun di masa yang lalu. Ya, saya belum pernah menipu seseorang pun di masa yang lalu. Maka qattu di sini itu menunjukkan waktu yang telah berlalu. Artinya sampai saat ini, ya, ke belakang, itu saya belum pernah menipu seseorang pun. Kemudian contoh lain dari isim zaman, ya dalam hal ini isim zaman yang tidak bisa memisahkan diri dari kedudukan yang mansub sebagai dzaraf adalah wa'audu. Ya, wa'audu. Yaitu lafadz audu. Apa itu audu? Dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Yaitu dzaraf untuk menunjukkan zaman yang akan datang. Yang menunjukkan zaman yang akan datang. Nahwu contohnya, lan ukhadi'a ahadan audu. Lan ukhadi'a ahadan audu. Saya tidak akan pernah, ya, menipu seseorang pun di masa yang akan datang. Ya, saya tidak akan pernah menipu seseorang pun di masa yang akan datang. Maka audu di sini menunjukkan waktu yang akan datang. Ya, dari waktu sekarang, waktu saya berbicara, sampai waktu yang akan datang. Ya, tidak akan menipu seseorang pun. Au atau audu ini bisa juga dibaca audul aidina. Ya, audul aidina. Misalnya, lan ukhadi'a ahadan audul aidina. Ya, artinya sama, saya tidak akan pernah menipu seseorang pun di waktu yang akan datang. Bil idhofati, ya, dengan diidhofahkan kepada lafadz aidina, al-aidina. Fa qattu mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati. Maka lafadz qattu, ya tadi dalam ma khada'tu ahadan qattu, itu mabni dengan dhammah dan menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf. Yaitu i'rab dari lafadz qattu. Kemudian wa'audu dan lafadz audu itu i'rabnya biduni idhofatin. Kalau audu itu tidak diidhofahkan, itu mabniyun. Itu mabni, ya, mabni dengan dhammah. Dibaca audu. Wa illa, ya, kalau dia itu tidak diidhofahkan, ya, dan jika dia itu tidak diidhofahkan, artinya dia diidhofahkan. Ya, kalau lafadz audu itu diidhofahkan, fahuwa mu'rabun, maka lafadz tersebut mu'rab. Karena itu dibaca audal aidina. Ya, audal aidina. Kemudian kita lanjutkan atsani, ya, jenis yang kedua dari dzaraf yang ghairu mutasarrif itu adalah ma yulazimun nasba 'ala dzarfiyyati. Yaitu isim zaman atau isim makan yang dia itu terus-menerus kedudukannya mansub sebagai dzaraf. Namun bedanya apa? Wa qad yatrukuha ila halatin tushbihuha.
Akan tetapi terkadang isim zaman atau isim makan tersebut terkadang meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf. Ya, dia itu asalnya mansub sebagai dzaraf, tetapi terkadang dia dapat meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf. Apa itu keadaan yang menyerupai dzaraf? Wahiyal jarru. Ya, keadaan yang menyerupai dzaraf adalah jar atau majrur. Mithlu, contoh dari kategori ini adalah inda. Ya, contohnya adalah lafadz inda. Ladun, ya, kemudian lafadz ladun. Qabla, ya, lafadz qabla. Ba'da, ya, lafadz ba'da. Ya, inda di sisi, ladun juga di sisi. Qabla itu sebelum, ba'da itu setelah. Ya, kemudian tahta itu di atas. Tahta itu di bawah, ya, tahta itu di bawah. Ya. Kemudian syatara itu ke arah, kemudian haula itu sekeliling atau di sekitar. Ya, maka inda, ladun, qabla, ba'da, tahta, syatara, haula itu adalah yang masuk ke kategori ini. Asalnya itu dia itu mansub sebagai dzaraf, tetapi terkadang ya, dapat keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf, yaitu jar. Artinya apa? Ini semua bisa kemasukan huruf jar. Nahwu contohnya, jalastu indaka sa'atan. Ya, jalastu indaka sa'atan. Saya telah duduk ya, di sisimu sesaat. Tsumma kharajtu min indika ila manzili. Kemudian saya keluar atau pergi dari sisimu menuju ke rumahku. Maka perhatikan lafadz inda. Yang inda asalnya adalah mansub sebagai dzaraf. Tetapi kemudian dia itu dapat keluar dari kedudukannya mansub sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf. Yaitu apa? Majrur. Di sini kita lihat min indika. Ya, tadinya inda dibaca indi menjadi majrur. Ya, dan kenapa disebut sebagai sesuatu yang menyerupai dzaraf? Karena maknanya sama. Ya, menunjukkan makan juga, menunjukkan tempat juga. Wa nahwu contohnya adalah sa'adhhabu ilal ma'hadi ya sa'adhhabu ilal ma'hadi laduna subhi hatta duha. Ya sa'adhhabu ilal ma'hadi laduna subhi hatta duha. Saya akan pergi ke ma'had, ya ke sekolah atau tempat belajar, ya laduna subhi, ya pada waktu subuh sampai waktu duha. Ya ladun itu asalnya adalah atau menurut pendapat mayoritas ulama itu mabni dengan sukun, ya ladun. Ya di sini dibaca dengan fathah. Ya dibaca dengan fathah. Ya wallahu a'lam, ini kemungkinan maksudnya adalah at-takhallus min iltiqa'is sakinaini, untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Ya karena ladun itu ada sukun, ya kemudian as-subhi itu juga ada sukun. Ya. Kemudian uttu minal ma'hadi min ladunid duha. Ya uttu minal ma'hadi min ladunid duha. Kemudian saya telah kembali dari ma'had, dari tempat belajar, ya pada waktu duha. Maka yang tadinya ladun, ya ladun atau laduna di sini, ya asalnya dia adalah kedudukannya mansub sebagai dzaraf. Ya, terkadang dia bisa meninggalkan kedudukan yang mansub sebagai dzaraf ketika kemasukan huruf jar min. Ya, ketika kemasukan huruf jar min menjadi min ladunid duha. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-109. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
naj'alhuma tahta aqdamina. Maaf. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Ya, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Ya, kami berikan wahyu kepadanya. Nah, maka ya memberikan wahyu kepada mereka min ahlil qura, ya di antara penduduk negeri. Maka di sini ada lafadz qablika, min qablika. Nah, asalnya adalah qabla. Qabla itu lafadz yang asalnya mansub sebagai dzaraf. Mansub sebagai dzaraf, disebutkan di atas. Nah, kemudian bisa keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf ketika kemasukan huruf jar min. Wa qauluhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, naj'alhuma tahta aqdamina. Ya, naj'alhuma tahta aqdamina. Ya, kami letakkan keduanya di bawah di bawah telapak kaki kami. Ya, kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami. Maka di sini ada tahta, ya lafadz tahta. Nah, tahta yang di dalam ayat ini itu adalah pada kondisi asalnya. Dia itu mansub sebagai dzaraf. Nah, kemudian terkadang dia bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf tersebut. Ya, contohnya dalam ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tajri min tahtihal anhar. Ya, tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka lafadz tahta yang tadinya mansub sebagai dzaraf, di sini bisa kemasukan huruf jar min, ya kemudian dibaca min tahtiha. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-144. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, maka sungguh palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Fawalli, ya, lafadz fawalli, alfa'u bihasabi ma qablaha. Ya, alfa itu adalah ya sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Karena pada ayat tersebut, ya qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya sungguh kami sering melihat engkau, ya atau wajahmu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, ya maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka sudah ada fa di situ. Maka fa di situ, fa yang fawalli itu kedudukannya sama dengan fa yang sebelumnya. Kemudian walli, ya walli yang ada di situ, itu adalah fi'lu amrin mabniyun ala hadzfi harfil illati. Adalah fi'il amr yang mabni, tanda mabninya adalah dihapusnya huruf illah. Karena ya asalnya adalah fi'il walla yuwalli, ya walla yuwalli, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu itu fi'il amrnya fa'il, ya fa'il. Ya, tetapi karena huruf terakhirnya huruf illah, maka tanda amrnya atau tanda majzumnya ini mabni di atas tanda jazm, ya. Itu tanda majzumnya adalah dihapusnya huruf illah.
wal fa'ilu anta. Dan fi'il amr ini itu fa'ilnya anta. Syatara dzarfu makanin mansubun. Dan lafadz syatara adalah dzaraf makan yang mansub. Kita kembali ke atas. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-68, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiyya." Ya, "Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiyya." Ya, yaitu kemudian akan kami datangkan kepada mereka ke sekeliling jahanam dalam keadaan berlutut. Ya, kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Haula jahannama, ya, dzarfu makanin mansubun. Ya, haula itu dzaraf zaman yang mansub. Muta'alliqun, yang dia itu terikat dengan fiil sebelumnya, yaitu lanuhdirannahum. Ya, muta'alliqun bi lanuhdirannahum. Kemudian wajithiyya, dan lafadz jithiyya itu adalah halun, yaitu menunjukkan hal, atau di i'rab sebagai hal. Kita kembali ke atas. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tadi haula itu dibaca mansub sebagai dzaraf. Nah, kemudian kalau dalam surat Az-Zumar ayat ke-75, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taral malaikata haffina min haulil arsy. Dan engkau, wahai Muhammad, akan melihat para malaikat itu berkeliling di sekitar arsy. Ya, di sekitar arsy. Maka di sini perhatikan lafadz haula yang tadinya mansub itu dapat kemasukan min, ya, kemudian menjadi majrur. Padahal maknanya serupa, ya, atau sama dengan kalau dia kedudukannya mansub. Kita lihat catatan kaki, hafina halun minal malaikati. Hafina adalah hal yang menunjukkan keadaan dari malaikat yang disebutkan tadi, watarol malaikata. Ya, mengapa li'anna taro min ru'yatil aini? Karena taro di sini, ya ro'a ya ro yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah ru'yatul ain. Ya, melihat dengan mata. Kita ini sudah membahas hal ini dalam fi'il muta'addi dan lazim, bahwa ro'a ya ro kalau yang menunjukkan memang melihat dengan mata itu apa? Tata'adda ila maf'ulin wahidin. Itu muta'addinya ke satu maf'ul saja. Ya, muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Maka hafina itu bukan maf'ul, tetapi hal bagi malaikat. Ya, kita kembali ke atas. Fahadhihi dzurufu yuhkamu 'alaiha bi'adami tasarrufi. Maka dzaraf-dzaraf tadi, yaitu inda, ladun, qabla, ba'da, tahta, syatra, haula, itu dihukumi dengan ghairu mutasarrif, ya, atau adamut tasarruf. Itu bukan munsharif, bukan tasarruf. Ya, jadi dihukumi dengan bukan munsharif. Ma'a anna min tadkhulu 'alaiha. Ya, dia itu dihukumi ghairu mutasarrif walaupun dzaraf-dzaraf tadi itu dapat kemasukan min. Ya, dzaraf-dzaraf tadi itu dapat kemasukan min, tapi tetap dihukumi sebagai ghairu mutasarrif. Idz lam takhruj minadz-dzarfiyyati. Sedangkan lafadz-lafadz tadi, semuanya tadi, ya, inda, ladun, qabla, ba'da, tahta, syatra, haula, itu tidak dapat keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf. Illa ila halatin syabihatin biha. Ya, melainkan ke suatu kondisi yang serupa dengan dzaraf. Artinya, isim-isim tadi semua itu hanya bisa keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf saja. Mengapa? Li'anna dzarfa wal majrura akhawani.
Karena dzaraf dan jar majrur itu sebetulnya bersaudara. Karena apa? Tadi menunjukkan makna yang sama. Ya, karena itu di sini dianggap sebagai bersaudara. Atau banyak sisi persaudaraannya. Kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfi ila akhirih. Maksudnya ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin, yaitu isim zaman dan isim makan yang digunakan sebagai dzaraf dan juga bisa digunakan sebagai selain dzaraf. Ya, ka'an yaqa'a mubtada'an, ya seperti misalnya isim zaman atau isim makan tersebut terletak sebagai mubtada', au fa'ilan atau terletak sebagai fa'il. Fa hadza huwal mutasarrifu. Maka isim zaman dan isim makan yang seperti itu disebut sebagai dzaraf yang mutasarrif. Fi 'urfin nuhati, ya, menurut kebiasaan para ulama nahwu. Wastilahihim. Ya, wastilahihim, dan juga menurut istilah dari para ulama nahwu. Kemudian wa ghairul mutasarrifi, adapun dzaraf yang ghairul mutasarrif, yang tidak tasarruf, tidak memiliki tasarruf, huwallazi lazima dzarfiyyata, yaitu isim zaman atau isim makan yang terus-menerus kedudukannya sebagai dzaraf. Au lazima dzarfiyyata wa shibhaha, atau isim zaman dan isim makan tersebut terus-menerus kedudukannya sebagai dzaraf dan juga hanya bisa keluar menuju keadaan yang menyerupai dzaraf. Apa itu? Wa huwal jarru, yaitu kedudukan atau keadaan yang menyerupai dzaraf adalah jar. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, au shibhaha, ya au shibhaha ma'tufun ala maf'uli fi'lin mahdhufin. Itu diatofkan kepada maf'ul dari fi'il yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya apa? Au lazima dzarfiyatan au shibhaha. Ini penting. Ya, au lazima dzarfiyatan au shibhaha. Maka takdir dari baitnya adalah wa ghairu dzit tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan au lazima dzarfiyatan au shibhaha. Ya, diulang. Minal kalimi. Ngapa? Idz lau utifa ala qawlihi dzarfiyatan, ya sedangkan kalau shibhaha itu langsung diatofkan kepada lafadz sebelumnya yaitu dzarfiyatan, la lazima minhu anna minadz dzarfi ma yalzamu dzarfiyata wahdaha, itu melazimkan atau memiliki konsekuensi bahwa dzaraf itu ada yang terus-menerus keadaannya sebagai dzaraf saja, wa minhu ma yalzamu shibhadz dzarfiyyati wahdaha. Dan dari dzaraf atau dari isim zaman dan isim makan itu ada yang hanya terus-menerus dalam keadaan dzaraf dan juga ada yang hanya terus-menerus keadaannya shibhadz dzarfiyyati wahdaha. Ya, ma yalzamu shibhadz dzarfiyyati wahdaha, hanya dalam keadaan yang menyerupai dzaraf saja. Jadi seolah-olah ada dua kelompok itu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan dalam bait ini. Contohnya ainda tadi. Ya, ainda itu bisa dalam kedudukannya sebagai dzaraf, mansub, tapi bisa menyerupai dzaraf, kemasukan min, menjadi min aindi. Ya, jadi yang tepat adalah diatofkan kepada maf'ul dari fi'il yang dihapus. Karena kalau konsekuensinya seperti itu tadi, isim zaman, isim makan itu ada yang hanya bisa dzaraf, kemudian ada yang hanya bisa menjadi sesuatu yang menyerupai dzaraf, wa hadza ghairu sahihin. Maka itu adalah definisi yang tidak benar. Wa au lit taqsimi, maka au yang ada di situ itu adalah untuk taksim, ya, untuk mengkategorikan, untuk membagi. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, sedikit. Ini adalah pembahasan terakhir dari dzaraf. Niyabatul masdari an dzarfiz zamani wal makani, yaitu
masdar itu dapat menggantikan kedudukan dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-310. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكْثُرُ. Dan terkadang masdar itu dapat menggantikan kedudukan dzaraf makan. Ya, dan terkadang masdar itu dapat menggantikan kedudukan dzaraf makan. Wa dzaka fi dzarfiz zamani yaktsuru. Ya, dan masdar tersebut menggantikan kedudukan dzaraf itu banyak terjadinya di dzaraf zaman. Yang menunjukkan apa? Masdar itu bisa menggantikan dzaraf. Tetapi yang banyak terjadi itu menggantikan dzaraf zaman. Ya, walaupun ada juga yang menggantikan dzaraf makan, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, yaktsuru hadfu dzarfiz zamanil mudhafi ila masdarin. Ya, banyak terjadi ya di dalam ucapan orang Arab dihapusnya dzaraf zaman yang diidhofahkan kepada masdar. Ya, jadi ada dzaraf zaman yang diidhofahkan kepada masdar, kemudian dzarafnya itu dihapus. Kemudian wa iqamatul masdari muqamahu. Nah, kemudian karena dzaraf zamannya dihapus, masdar tadi itu menempati kedudukannya si dzaraf zaman. Fa yu'rabu bi i'rabihi, maka masdar tadi itu di-i'rab dengan i'rabnya dzaraf zaman. Apa itu wa huwan nasbu 'ala dzarfiyyati? Yaitu masdar tadi di-i'rab mansub sebagai dzaraf. Nahwu contohnya akhruju minal manzili syuruqasyamsi. Akhruju minal manzili syuruqasyamsi. Saya keluar dari rumah ya pada waktu terbitnya matahari. Ya, perhatikan syuruqa. Syuruqa itu adalah masdar. Tetapi masdar di sini itu dibaca mansub sebagai dzaraf. Nah, asalnya apa? Ai waqta syuruqis syamsi. Asalnya adalah akhruju minal manzili waqta syuruqis syamsi. Ada waqtanya, isim waktunya, isim zamannya. Ya fa hudzifadz dzarfuz zamaniyyu. Maka dihapus dzaraf zaman yaitu waqta. Wa uqimal masdaru muqamahu. Ya, kemudian masdar yaitu syuruqi yang asalnya syuruqi itu menempati kedudukan dzaraf. Ya, tadinya syuruqi menjadi syuruqa. Wa u'riba dzarfan bin niyabati. Kemudian lafadz syuruqa itu di-i'rab sebagai dzaraf ya dengan menggantikan kedudukannya si dzaraf. Ya, masdar menggantikan kedudukan dzaraf. Amma dzarful makani, ya adapun dzaraf makan, fayanubu anhul masdaru biqillatin. Ya, maka masdar itu dapat menggantikan kedudukan dzaraf makan, tetapi biqillatin. Namun kejadiannya lebih sedikit, ya, lebih sedikit ditemui. Nihwu, contohnya, jalastu qurba Zaidin. Ya, jalastu qurba Zaidin. Saya telah duduk ya di dekat Zaid. Ya padahal qurbun atau qurba di sini itu masdar. Maka apa asalnya? Makana qurbi Zaidin. Ya jalastu makana qurbi Zaidin. Takdirnya seperti itu. Fa hudzifadz dzarful makaniyu. Ya, maka dihapus dzaraf makan yaitu makana. Wa uqimal masdaru muqamahu. Maka masdar yaitu qurbi itu menempati kedudukan dari dzaraf yaitu makana. Wa u'riba dzarfan bin niyabati. Kemudian lafadz qurba itu di-i'rab sebagai dzaraf, sebagai pengganti dari dzaraf yang dihapus. Ya, maka ini adalah akhir dari pembahasan dzaraf.
Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.